Kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayat surah Al-Baqarah ayat 189. Alhamdulillah, qudrah dan iradah Allah, di kesempatan yang berbahagia di hari yang keberapa ini? Hari yang keempat, ke-24? Keempat bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur, sehat, ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di tempat dibina di bulan suci Ramadan ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di hari yang keempat ini kita juga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, yaitu siam. Di antaranya adalah dengan kajian keilmuan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalamang ibu bapak, kita ku sudah Indonesia. Campur aja, campur lah. Dalamang ibu bapak, alhamdulillah naon. Isiwe alhamdulillah, terus kebagian kolak. Alhamdulillah sehat. Karena memang sekali lagi saya sering menyampaikan, kita biasakan semua keadaan apapun harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan apapun juga, baik yang baiknya, baik yang buruknya, seluruhnya dipuji kepada Allah. Makanya Nabi membiasakan kalau Nabi merasakan sesuatu yang nikmat itu, beliau mengucapkan alhamdulillah. Cuma Nabi mah ayat tambahan, bukan Nabi menambahkan, karena memang ini mah pedoman dari Nabi. Harusnya kita yang mengikuti Nabi, ya, yaitu dengan kalimat alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hafal tuh? Sok sareng alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu Nabi itu. Cung yang sudah hafal, aya door prize tadi. Tajil lah door prize-nya, ya. Jadi diulang sekali lagi, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba perhatikan terjemahnya, segala puji milik Allah tuh, ya. Jadi kita memuji apapun itu adalah kepada siapa? Allah. Nggak layak muji orang mah, ya. Muji orang hari ini muji, besoknya membenci, ya. Tapi Allah mah tidak. Segala puji milik Allah allazi yang bi ni'matihi, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, ya. Tatimmus sholihat, dengan kenikmatan itu menjadi sempurna kita dalam sholihat, yaitu memperbaiki kemaslahatan, jadi berbuat yang terbaik, yang soleh-soleh itu sholihat. Jadi ibu-ibu, nikmat yang sudah Allah berikan sekarang saja, ini nikmat bukan? Nikmat, ya, nikmat luar biasa nikmatnya.
bukan hanya menahan makan dan minum, tapi kita mampu sekarang itu menahan berbagai macam ujian-ujian hawa nafsu kita. Dimakan, menjaga lisan, menjaga sikap, bisa berkumpul kayak begini, ini nikmat luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya situasi seperti sekarang ini, ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang soleh terus, istiqomah kesolehannya, maslahat buat yang lainnya begitu. Nah, tapi kalau Rasulullah itu merasakan yang tidak enak, tidak nyaman ya, misalnya menyaksikan anak saya ternyata ngegodin wae. Tahu godin? Ini istilah dunia maya. Ngegodin. Tapi tepatas bagi bapak, si bapak kena godin. Ya. Maka kan kita merasakan sesuatu yang rasanya gagal ya. Anak teh gitu ya, yang tadi kepingin sempurna, anak kelas TK, anak kelas 1 atau kelas 2 SD itu MI misalnya. Nah, kita barangkali tetap puji Allah juga, ya Ibu. Jadi semuanya memuji kepada Allah. Kan seringnya astagfirullah, innalillahi, kan gitu ya. Kalau yang tidak baik boleh silakan. Karena memang beristighfar juga ingat kepada Allah ya. Innalillahi juga ingat kepada siapa? Tapi ternyata Rasulullah mengajarkan ternyata memuji kepada Allah juga hal yang buruk itu dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana bi eta kamantan sore musuh udah bobo atuh alhamdulillah ala kulli halin teu arapal deui sok saran alhamdulillah ala kulli halin, segala puji milik Allah, ala kulli, atas segala peristiwa segala yang terjadi saat ini ya Allah, halin, keadaan peristiwa ini ya Allah yang tidak mengenakan, tapi memuji kepada siapa? Jangan-jangan hari ini ibu dan bapak juga merasakan itu ya. Damang ibu? Alhamdulillah. Padahal ada yang kerasa tidak? Ayam karaos Pak? Ayam kan naon? Jadi sampean naon deui? Kolesterol naik. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ala kulli halin itu. Itu Nabi mengajarkan ke kita. Jadi sesuatu hal yang merasakan tidak baik juga, kita pun muji Allah. Walaupun kita terasa sekarang kolesterol, darah tinggi, tekannya, diabetes, asam urat, rematik, orobehel, macam-macam. Tapi semuanya memuji kepada siapa? Itu begitu ya, insya Allah. Baik, ibu-ibu, ini mah baru pendahuluan. Kita masuk pengantar ya. Pokoknya mah beres, materinya belum. Bereslah sekitar jam 6:30 siap? Ya. Paling siap dapat batal berebukanya. Baik ibu-ibu, saya ingin tanya, karena tadi di awal dalam surah Al-Baqarah ayat 189, ayat ini terkait dengan masalah hilal ya. Kemudian dan ayat ini pun di ujungnya terkait dengan target dan tujuan inti kita dalam melaksanakan berkegiatan di bulan Ramadan ya. Saya ingin tanya ibu bapak, karena kalimatnya wattaqullah la'allakum tuflihun, wattaqullah la'allakum tuflihun, la'allakum kataku deui. Al-Baqarah 189. Kita mengingatkan kutiba alaikumusiyam, la'allakum tattaqun. Wattaqullah la'allakum bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian, ini berarti untuk kita pribadi, kita spesial kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang tuflihun, bahagia, beruntung, kan begitu ya, sukses. Nah, begitulah. Saya ingin tanya ibu bapak, hoyong bahagia? Diulang. Hoyong bahagia?
Bentar hari hoyong sukses, hoyong salamat, di mana? Dunia. Diulang deui. Hoyong bahagia, siap ribu, jangan diulang, ini mas serius nih. Ingin bahagia bapak-bapak, ibu-ibu ingin bahagia, siap menghadapi kesulitan, beragam siap insya Allah, buka ting, macam-macam. Dan inilah fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat. Ingin bahagia tapi tidak mau ribu, ingin bahagia tidak mau mengalami kesulitan. Mungkin tidak orang mendapatkan kebahagiaan tanpa mengalami perjuangan dulu. Bukankah perjuangan itu kesulitan? Perjuangan juga adalah sebuah cobaan. Perjuangan juga ribu, tetap berjuang ribu, ya. Jadi siapapun juga orang akan mengalami kebahagiaan kalau sudah mendapatkan kesulitan, kalau sudah mendapatkan perjuangan, baru dia akan merasakan seperti sakinah di dalam konteks rumah tangga. Sok taros kan ibu bapak sudah berumah tangga. Sakinah itu ketenangan, ketentraman, tenang, sakinah tenangnya luar biasa. Kalau sudah mengalami badai kehidupan yang dialami dalam rumah tangganya, ketika ada persoalan rumah tangga atau keluarga dan dia menghadapi berjuang, beres saja kan beres menghadapi itu plong ya, tenang tidak? Tenang, alhamdulillah. Nah itulah sakinah. Litas kuno itu agar kalian menjadi sakinah. Lihat anak-anak kita atau kita saja nih sekarang. Ya, sekarang kita berjuang repot sekali, belum godaan aroma-aroma yang di mana-mana. Sampai tengah Lampung tadi itu rada muter, mindsetnya di mana-mana, masya Allah. Ternyata godaannya luar biasa. Tapi ibu-ibu kalau sudah nanti maghrib Allahu Akbar atau terbenam gurub matahari, bahagia tidak? Bahagia naon? Nah, langsung kan segala hidangan sudah disiapkan. 4 sehat, 5 subur. Karena yang terjadi bukannya kita makan yang sehat-sehat, ada ibu atau cireng gorengan mah kolesterol dan lain-lain kan begitu. Nah bahagia rasanya kan, karena sudah berjuang terutama anak-anak. Seharian dia berjuang, kita pun juga sama. Pas gurub dan benam matahari, bahagia. Apalagi kalau kita tadi mendengar hari keberapa ini, tapi lamun hari ke-24 bahagia. Bahagia bisa beresakan kalebaran kan. Nah itu kadang-kadang suasananya begitu berbeda. Nah itulah kadang-kadang ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan itu tentunya tidak mungkin ujug-ujug. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, ini sambil menunggu makalahnya sudah difotokopi sama tadi ibu sama ibu. Maka ibu-ibu bapak-bapak, Allah dengan tegas mengatakan, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Al-Imran ayat 142. Al-Baqarah ayat berapa? 214. Al-Imran ayat berapa? 142. Kalimatnya sama, cuman berbeda di setelah kalimat yang samanya. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira begitu saja? Nah, begitu ya. Apakah kalian hasibtum menyangka begitu saja masuk al-jannah? Al-jannah itu sering diartikan apa? Surga. Surga itu hakikatnya kebahagiaan, kesusahan. Nah, maka jangan salah mengartikan al-jannah juga bisa dimaknai kebahagiaan. Karena hakikat surga adalah kebahagiaan. Kata Allah, apakah mengira kalian begitu saja masuk kebahagiaan, ujung-ujung mendapatkan kebahagiaan? Lihat kalimat setelahnya, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Nanti akan datang suatu masa yang tentunya masa itu sudah dilalui oleh generasi-generasi terdahulu. Tuh, diulang. Masa itu sudah dilalui oleh generasi-generasi terdahulu. Masa yang sulit sudah dialami. Saya ingin tanya ibu bapak, siapa yang paling dekat dengan kita,
orang yang sudah mendahului kita. Sok paling caket jeung urang saha? Orang tua ya, ibu dan bapak. Kita menyaksikan tidak bagaimana susah payahnya orang tua kita. Pingin punya maskanah tempat tinggal, pingin punya berkendaraan untuk kehidupan, maisah ya aktivitas, pingin punya aksesoris kehidupan dunia. Mereka ujung-ujung atau susah payah. Ibu bapak sekarang sudah jadi orang tua, laras kan? Yang kan jadi orang tua itu susah payah tidak? Tuh, hari ini pun datang ke sini ke majelis taklim bersusah payah tidak? Bersusah payah tuh pajejalak kieu pinu kan. Sampai kita teh ingin berlomba-lomba di awal kan begitu ya. Ari tos saling teh diuji ku Allah, si ustazna jeung ka mana telat. Nah, perjuangan bukan? Perjuangan. Melatih apa? Melatih kesabaran. Makanya kata Allah, sok atuh selebaran begitu adakeun heula. Boleh silakan. Makanya firman Allah, ibu-ibu, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Allah ingin tahu sejauh mana yang bersusah payah tadi itu ya, sejauh mana ibu dan bapak itu berjuang berikhtiar, dan Allah ingin tahu sejauh mana ibu dan bapak semua yaitu melakukan kesabaran dalam perjuangan itu. Tuh begitu. Jadi ayeuna mah tos kapal kita kira-kira mendapatkan kebahagiaan itu ujung-ujung tidak? Tidak. Ada perjuangan? Ya, termasuk di Ramadan ini. Nah, sekarang saya ingin tanya, meraih ketakwaan juga ada perjuangan tidak? Ada. Ya. Ada usaha tidak? Ada. Tapi mungkin bisa diwujudkan? Mungkin bisa diwujudkan? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Makanya Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Itu ibu ya. Taslah, fokuslah ke materi. Nanti ini belum baru disebar. Fokus di sini ibu bapak. Nah, la'allakum tadi apa? Takun ya, agar kalian menjadi takwa. Orang yang bertakwa pasti akan bahagia. Ibu bapak, di dalam diksi bahasa Arab bahwa kata bahagia itu ternyata bermacam-macam. Ada yang bahagia tapi tidak sukses. Aya teu kitu. Aya anu sukses teu bahagia aya. Aya nu teu bahagia teu sukses aya. Oh, saha eta? Diulang. Ada yang bahagia tapi tidak sukses ada? Ada yang sukses tapi tidak bahagia ada? Sok ibu bapak pilih mana? Mending bahagia tidak sukses, mending sukses bahagia. Bukan pilihan atau namanya. Atau saya ingin tanya, mending tidak bahagia, mending tidak sukses, atau nabi mending bahagia, mending sukses? Anggar kene jawaban tadi. Boleh lah. Nah, begini. Dalam bahasa, kata bahagia itu sering diungkapkan dengan kalimat farhan. Jadi bahagia saja namanya farhan. Diambil dari kata fariha yafrahu farhan. Artinya bahagia. Aya Bapak Farhan tadi ini. Aya Pak. Nah, nanti Bapak bahagia. Ngan ditompi huruf nanti susah we Pak. Berarti belum farhan ya. Orang tua menamakan pasti ingin bahagia. Dan itu kata farhan itu pernah di zaman Rasulullah. Ketika ada orang yang kehilangan ketika istirahat, kemudian setelah istirahat dia bangun lagi, ternyata untanya dengan barangnya hilang. Maka cemas, pokoknya merasa galau karena barangnya dengan untanya hilang.
Tapi setelah dicari kemana-mana, ujung-ujung ketemu, bahagia nggak? Nah, sampai dia ada kalimat dia bergembira parhatan, dengan sangat bergembira, nah, saking gembiranya dia memuji Allah, tapi salahnya ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu, aku adalah Tuhan-Mu. Sampai demikian, saking gembiranya, tidak boleh kalau itu masalah dan dia menyadari kesalahannya. Tuh, itu namanya farhan, bahagia, kan begitu kan? Walaupun makannya dengan hanya ala kadarnya, walaupun tidak seperti orang lain bisa bukber unggal dinten, ayo bukber unggal dinten. Ya, kita mah sudahlah dengan apa adanya, sahur dengan adanya, tapi bahagia, kan begitu ya? Walaupun tidak sukses di dunianya. Nah, itu farhan. Tapi ada kalimat yang sukses tapi tidak bahagia, sering gitu. Ibu sukses, wah, melimpah harta di mana-mana, tanah di mana-mana, kendaraan, perusahaan, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Rumah tangga jadi hancur-hancuran, ada kan begitu ya? Kemudian juga misalnya yang lain-lainnya, pokoknya mah sukses tapi tidak bahagia. Nah, kesuksesan itu sering dimaknai dengan kata fauzan. Kayak Kang Fauzan gitu ya. Fauzan dari faza yafuzu fauzan, kemenangan, kesuksesan. Di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima ada wa kana zalika indallahi fauzan azima. Fauzan, nah, tapi ini mah kemenangan dalam Futuh Mekah ditaklukkan. Fauzan azima, kemenangan yang azim. Nah, cuma ada kata azim. Jadi sukses tidak bahagia, belum tentu bahagia, namanya fauzan. Tapi bahagia tapi sukses namanya apa tadi? Farhan. Diulang, fokus, pengemutan karena tajil. Bahagia tapi belum tentu sukses namanya apa? Farhan. Sukses belum tentu bahagia namanya apa? Fauzan. Pak, halo, lulus Paknya? Ayo bapak-bapak semangat. Tapi masya Allah, ternyata nanti Allah memberikan gambaran. Dua-duanya ternyata ada orang yang bahagia, termasuk dia sukses. Sukses dan bahagia, bahagia dan sukses. Jadi ya dia bahagia, ya dia pun sukses. Dua-duanya itu ternyata Allah menyebutnya bukan farhan, bukan fauzan, tapi ternyata itu sering diingatkan oleh Allah dalam sehari-hari kita. Namanya apa? Falah. Namanya apa? Falah. Tiap hari Allah ingatkan kepada kita dalam waktu sholat, ketika muazzin yang ada mengumandangkan hayya 'alal hayya 'alal falah. Mari kata Allah, siapa hayo hoyong sukses dan bahagia, hayo gitu. Dengan melalui adzan, makanya salah satunya sholat itu bagian dalam rangka untuk menunjukkan kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan dikira ibu bapak nanti dilihat ya, terutama nanti belum lagi sholat sunat, sholat malam, termasuk nanti tarawih, ya Ramadan. Dasar luar biasa, dikumandangkan, ayo orang bahagia dan sukses gitu. Kalau begitu mereka semangat ya. Tapi ternyata banyak dengan ternyata tipe orang yang mendengarkan adzan itu beraneka ragam. Ada kan ketika dia tingkatannya tinggi ini, sebelum adzan 10 menit, 15 menit sudah siap-siap. Ada yang begitu? Kalau sudah adzan sudah siap di masjid. Ada yang begitu? Siap itu? Wah, bapak-bapak insya Allah dipuji. Kamu dipuji, tong ayo baru kata. Ada juga yang dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, alhamdulillah. Pas salat ayo siap-siap. Ayo gitu. Ayo dinukin. Allahu Akbar. Oh, pas salat terus ada deui. Ayo gitu. Saha eta? Banyak yang begitu. Kamu lamun bankrupt yang Persib. Jeung bola ya sudah Pak. Padahal lihat kalimatnya hayya 'alal falah, masyaallah.
Ingin kan kita bahagia, ingin kan kita sukses dunia akhirat. Makanya seruannya itu adalah palah. Seruannya apa namanya? Palah. Karena itu ibu bapak, kalau kita ingin betul-betul meraih kebahagiaan dan kesuksesan, dua-duanya kita iringi di dunia apalagi nanti di akhirat. Tidak ada lagi kata Allah dalam surah Al-Baqarah 189. Wattaqullah. Sudah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'alakum tuflihun, taqwa. Itu ada bunga jeblang tuh surah Al-Baqarah 189. Nah, waktu bahasa Indonesia ngajeblang itu. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Lakum tatakun. Terus takwa takwa deui. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang palah. Agar menjadi orang yang palah. Apa palah tadi? Bahagia dan sukses. Gitu. Berarti rumusnya harus apa? Ulang dulu ya. Berarti kalau kita ingin bahagia dan sukses harus apa? Takwa. Ya, wattaqullah. Bertakwa. Ayo kita siapkan sekarang. Bagaimana Ramadan membentuk pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Inilah kesempatan emas kita. Ingin kan? Dan itu terjadi. Ramadan adalah spesial 1 bulan penuh dibentuk pribadi-pribadi takwa. La'alla namanya kan begitu ya. Makanya ayat Allah ini baru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum ada tuh dibalik takut agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau Ramadan sekarang sudah hari keempat. Jawab ya ibu bapak yang jujur. Jawab aja. Pamintos hari keempat ayeuna saketeras hari kalima. Berarti terus memasuki Ramadan ya. Ramadan ini sudah kita masuk di dalamnya. Kira-kira ibu dan bapak yang tergambar kalau masuk Ramadan sekarang, nuka bayang, nuka gambar naon? Hah? Serius? Ibu bapak pamintos Ramadan lebet ayeuna yakin nuka bayang naon? Tuh pasar baru. Noleh baju baru. THR. Kayaknya ibu bapak ngingin THR. Molotot gitu. Kayaknya belanja. Nggak ada mau kue kayaknya. Mudik kayaknya mudik. Baik, fokus ya. Fokus nih lihat. Belanja, THR, mudik, bukber kan gitu kan? Sekarang sudah musim bukber ya. Bukber gitu. Boleh kan? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Pertanyaannya, tujuan bukan? Tujuan dari Ramadan bukan? Apa tujuannya? La'alakum. Tapi boleh kita bukber? Boleh. Asal melotot wae. Boleh kan ya? Silahkan bukber. Silahkan mudik. Silahkan beli baju baru. Tapi mohon maaf nih ibu bapak. Ini banyak di persoalan tengah-tengah umat kita. Gara persoalan bukber kadang-kadang jadi rame eta teh. Pas acara bukber bari telat, da macet teh ya. Tos saya pun katu kabagean teh. Ngamak mah. Tebalik si eta panitia untuk kabagean, tuh make tebalik deui. Bahasana itu keluar kan. Padahal pun kan fungsi dari kita melatih ibadah saum saja. Menahan apa itu? Menahan hawa nafsu ya. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Tidaklah atau bukanlah yang disebut siam itu menahan makan dan minum saja. Innama siyam minal lagwi warupas. Hakikatnya ibadah siam itu adalah menahan lago. Lago itu bersikap yang tidak baik. Ibu ya, yang sia-sia. Rompas itu berbicara yang kotor, porno, jorok, menyakiti, menghina, Padahal itu gara-gara THR 1 menira.
atuh Pak ilang atuh THR kaila atuh mah lain kaila Pak mama teh isin tatangga kos golosin ari neng jeung acan yang barudak deui nu salarasna THR teh ka manakeun aya mama meuli teu percaya tuh nek nafsu kan betul kan Pak so ayeuna bapak-bapak keur arusum nafsu kan ulah-ulah padahal mengendalikan kan ya nafsu akhirnya ucapan keluar yang bukan-bukan. Kira-kira gimana itu Ramadannya? Sempurna tidak? Ternodai ya? Ternodai. Ibu, gara-gara persoalan masalah masalah tadi barangkali ya mudik juga sama. Lihat sekarang ya, macetnya luar biasa memang di kota ini ya. Apalagi nanti keluar daerah mudik itu kan kondisinya tuh tidak nyaman ya, kadang-kadang macet, orang sedang ngantri, sedang saum, keselek sekeding, kadupak sekeding, sabar, alhamdulillah, mudah-mudahan berarti kesabaran ya Allah gitu tuh. Ya, naon kan keluar Pak? Kancing coplok kalau luar kan, betul kan? Ya Allah, terbalik si eta tuh, lisan keluar. Akhirnya lisan itu di Ramadan itu akhirnya di penghujung Ramadan itu gagal kita. La'alakum tatakunya tidak teraih. Inilah ibu yang tidak diharapkan, yang dikhawatirkan pula oleh Rasul. Rasul itu suatu ketika naik mimbar Nabi kan begitu ya. Kata saya, Roqiyal mimbar. Nabi itu naik mimbar. Ujung-ujung di dalam naiknya itu naik amin. Naik lagi amin, naik lagi amin. Sahabat langsung connect pasti wahyu datang. Kan kadang mun bapak ujug-ujug amin, amin, nah kamusin al amin segala. Nah, akhirnya ditanya oleh siapa sahabat? Jawaban Rasul. Atani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan 3 hal. Saya aminkan 3-tiganya. Yang pertama terkait Ramadan. Fokus nih, Bapak. Ini penting. Dalam Sahih Huzaimah, dalam hadis Abu Daud juga ada. Ini bermaksud banyak yang meriwayatkan. Ada yang derajatnya hasan, ada yang sahih juga. Dalam Sahih Ibnu Huzaimah juga dijelaskan. Rogima an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa an yansalahu qabla an yustaghfar. Lapannya ada malam yaghfarlah. Banyak sekali. Celaka seseorang. Jibril barusan mengatakan, celaka seseorang, binasa seseorang. Dia masuk Ramadan, dia saum, dia tilawah Quran, tapi ternyata di penghujung Ramadan gara-gara pernah tadi bertengkar, berantem, kan begitu kan? Akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi tidak kayak begini? Cek orang mah, tapi sampai gawe, kenapa tos damel, tos saum, tapi tidak sia-sia, tidak terpakai oleh Allah. Tidak dapat ampunan. Bukankah setiap hari kita pun itu yang diminta kepada Allah, ampunan dari Allah. Nah, makanya hayu sekarang kita belajar kayak bornya biasa kayak kapan-kapan. La'allakum tattaqun. Tujuan utama kita agar pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Silakan Pak Mudi, silakan dapat THR ya. Silahkan bukber, tapi semuanya itu meraih ketakwaan. Anggap misalnya ujian-ujian yang menimpa atau yang nampak di tengah-tengah kita itu fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan, latihan, bukan untuk menjadi gagal, kan begitu ya. Nah, jadi latihan. Lihat katanya firman Allah, yuk la'alla, mari kita fokus agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'alla itu agar itu harapan bukan. Harapan bukan? Harapan. Di dalam bahasa Arab, harapan itu dibagi 2. Ada harapan yang bisa diperjuangkan dan bisa diwujudkan. Yula, fokus nih. Tinggal tadi. Ada harapan yang bisa diperjuangkan dan bisa diwujudkan. Dalam ilmu bahasa Arab namanya taroji. Namanya apa? Taroji. Emote karena taraje. Taroji. Harapan yang bisa diperjuangkan, bisa diwujudkan.
seringkali menggunakan lafaz la'allakum atau asa. Itu asa rabbukum kan gitu ya, ayyarhamakum, ada kan ayat Allah, semoga, mudah-mudahan. Itu harapan, tapi bisa diwujudkan dan bisa diperjuangkan. Baik ya. Nah sekarang la'allakum tattaqun, takwa bisa diperjuangkan? Bisa diwujudkan? Sangat bisa. Kalau taroji itu sangat bisa. Sangat peluangnya sangat bisa. Tapi ada lagi harapan yang tidak bisa diperjuangkan dan tidak bisa diwujudkan. Dalam diksi bahasa Arab atau dalam rumus bahasa Arab namanya tamani. Namanya apa? Tamani itu adalah angan-angan. Biasanya sering digunakan laula. Menggunakan kata apa? Laula. Seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, orang yang sedang di alam kubur sekarang masih ada yang teriak-teriak. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita nauzubillah min dzalik. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Berlindung kepada Allah setiap saat, terutama di penghujung sholat, di penghujung tahiyat, sebelum salam, doanya itu kata Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu sering dan itu salat 5 waktu. Rasulullah, idza tasyahada ahadukum fal yasta'id min arba'in. Apabila kalian tasahud, maka berlindunglah dari 4 perkara. Itulah hadisnya. Nah, jadi ibu yang di alam kubur itu ada teriak-teriak sekarang. Dia mengatakan apa? Ini firman Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kalaulah ya Allah tuh, kalaulah harapan kan? Seandainya ya Allah engkau berikan aku sedikit saja dihidupkan, sebentar saja dihidupkan, mau semenit, mau sejam, mau barangkali 1 hari, mau 1 minggu, berikan aku kesempatan ya Allah, aku akan bersedekah ayeuna ya Allah, dan aku akan menjadi hamba yang soleh. Kata Allah, tidak bisa, sudah waktunya pertanggungjawaban. Ini harapan bukan? Tapi bisa diperjuangkan? Ya bisa ya, mau bangkit lagi di alam kubur ya, tambah jurik namanya, bujur lagi bring, nggak ada bangkit lagi, nggak ada itu, semuanya sudah urusan Allah, tidak bisa diwujudkan. Nah inilah tamani. Sedangkan la'alakum tattaqun ini bisa diperjuangkan oleh kita. Dan ternyata masya Allah ibu bapak, Ramadan inilah bingkai 1 bulan penuh kita di-upgrade, kita dididik, kita dilatih untuk menjadi pribadi takwa. Saya ingin bertanya lagi, ini mas sering naros ya ibu bapak ya. Apakah takwa itu di Ramadan saja? Tidak ya. Punten, Ramadan mah pasti nilai takwa itu pada meningkat. Contohnya apa? Punten bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Ketika kita bangun untuk sholat subuh, sudah bangunkah 1 jam sebelum adzan subuh? Atau 1 jam setengah? Nah ya jarang, biasanya mendekati waktu subuh ya, 5 menit lagi atau pas seperempat lagi, atau barangkali pas waktu adzan baru kan gitu kan. Tapi lihat di Ramadan, bangun tidak? Kenapa kita bangun? Ada sahur, ada perbuatan sahur itu banyak. Ibu bapak, sahur itu bukan makan saja ya. Ya walaupun konotasi sekarang makan nggak apa-apa, karena sahur itu bagiannya itu adalah bukan hanya makan, tapi beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Surah Az-Zariyat lihat. Wal mustaghfiri, surah Al-Imran, surah Az-Zariyat. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka pada waktu sahur beristighfar kepada Allah. Tuh ibunya. Jadi waktu sahur itu langkah pertama istighfar dulu, baru setelah itu makan sahur. Itu teh dilakukan 1 jam, ya paling mepet 45 menit kan begitu kan ya. Itu dilakukan oleh kita, takwanya meningkat kan. Coba di luar itu susah kita untuk bangun subuh itu, tantangannya luar biasa. 1, apalagi sekarang Ramadan, berbicara saja kita lisan dijaga tidak? Jaga ya, dijaga paling tidak lah. Alhamdulillah Ramadan terjaga ibu.
Walaupun ini salah. Ada orang konsepnya itu di luar saumah kenanawan. Ini salah. Sampai nanti udah jangan gibah. Bunyi gue waduh lagi saum Ramadan. Ini harus buka ayo. Ada kan begitu? Nah itu salah. Harusnya seterusnya. Tapi paling tidak Ramadan keren tidak ibu? Keren. Lisan tidak mau berbicara yang bukan. Ada yang ngajak berantem juga nggak mau. Saya lagi saum ini imun. Sedang melatih menjaga diri kan begitu. Kan kadang-kadang ujungnya salah mengkewek bulan Syawal hayu. Ini juga salah. Ya itu ya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin betul-betul tadi ya, betul-betul menjadi sebuah latihannya kita, maka la'ala itu harus betul-betul berproses. Ayo siapkan namanya proses agar kita nanti takwa itu di bulan-bulan berikutnya. Kapan Syawal ketemu Sa'ban lagi itu baru ibu takwanya di sana. Dan Ramadan terus meningkat. Kepedulian berbagi kan luar biasa. Makanya Allah menyebutnya la'ala. Apa itu la'ala? La'ala itu proses agar kalian menjadi orang bertakwa seperti kita, seperti ibu bapak menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak kita, putra putri kita. Ada harapan tidak? Apa harapannya? Bisa baca, bisa tulis, menjadi anak yang soleh, ya, menjadi orang yang berhasil kan begitu kan? Ya, bisa diwujudkan kan itu semua kan? Pertanyaannya, sekolah itu ujung-ujung tidak bisa baca? Ujung-ujung bisa tulis? Ujung-ujung langsung lulus? Tidak, ada waktunya. Nah, hari ini, bulan ini, ibu dan bapak dibina selama Ramadan untuk menyongsong ketakwaan di bulan-bulan berikutnya. Ramadan itu bulan pembinaan, syahrul tarbiyatun, bulan pembinaan, bulan pendidikan. Sanlatnya kita, sanlat ibu dan bapak, pesantrennya kilat ibu dan bapak. Makanya mari ibu bapak kita sanlat di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Agar kita bisa meraih takwa tadi. Minimal ada 3. Nah, ayo baru ke materi sekarang tuh. Ini baru prolog, pengantar, baru sampai. Ayo ke materi sekarang. 1. Tuh lihat. Yuk gimana tuh Ustaz supaya kita itu bisa menimpa. 3 dulu lah. Jangan banyak-banyak ya. Yang 1 nomor 2 betul-betul untuk pribadi ya. Yang 3 bukan untuk pribadi tapi berdimensi bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Masya Allah di Ramadan luar biasa. So lihat tuh yang pertama, tingkatkan sholat, terutama dalam hal ini meningkatkan sholat tarawih. Qiyamul Ramadan. Fokus bu ya. Ibu bapak, sampai nanti Rasul mengatakan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, apa ujungnya? Ghufira ma taqaddama min dzambi. Tapi ingat ada hadis Nabi kan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan? Kalau qiyam Ramadan itu apa namanya? Di antaranya sholat malam yaitu tarawih. Kalau saum Ramadan apa berarti maksudnya itu? Saum ya. Man shoma Ramadan sahur, menahan makan, menahan minum. Tapi diampuni. Malamnya diampuni, siangnya diampuni. Maka spesial buat ibu bapak. Tidak ada di bulan-bulan yang lain Ramadan 24 jam siang malam full 1 bulan. Siang malam diampuni oleh Allah. Akan mendapatkan maghfirah. Ayo. Asal sungguh-sungguh ya. Ayo kita raih ketakwaannya ini. Makanya sungguh-sungguh di dalam hal apa? Qiyam Ramadan. Sampai lihat itu, ada hadis Nabi, ada seseorang dari Qudoah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saya bersyahadat, yaitu mengatakan syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya engkau Nabi adalah utusan Allah. Kemudian jika saya wassalatu salawatil khamsah, saya sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, saya saum Ramadan seperti ibu bapak sekarang, wa qumtu Ramadan, dan qiyam Ramadan tubuh, kemudian wa ataitu zakat, kemudian saya zakat. Kata Rasulullah, Rasul kalau bahasa kita, stop, tolong ditaruh. Maka Nabi langsung mengultimatum, memberikan sebuah keputusan, man mata ala hada kana minas siddiqin wasyuhada.
Siapa yang ternyata orang itu dalam keadaan tadi, terutama saum Ramadan, qiyam Ramadan, terus ujung-ujung mati. Siap mati, Bu? Jempling. Siap mau? Nah, ini dalam keadaan begini maka Allah akan berikan cap siddiqin wa syuhada. Dia akan menjadi orang yang siddiqin. Siddiqin itu adalah dicap orang yang jujur, yang membenarkan, yang membuktikan keimanannya kepada Allah. Kata Ibu, wa syuhada, dan matinya mati syahid. Kaya mau syahid? Siap tak ina Ramadan mau? Siapa yang sadar gitu? Insya Allah ya, seorang mukmin harus siap ya. Baik ibu-ibu, lihat, perhatikan, ada kalimat wa kuntu Ramadan, ya mau Ramadan. Fokus nih. Ada yang bertanya beberapa hari yang lalu, Ustaz, senang hari sholat tarawih, sholat tahajud sana, begitu kan? Ini penting buat kita. Namanya itu kegiatan sholat di malam itu namanya sholatul lail. Namanya apa? Sholatul lail. Kegiatannya, atau lebih spesifik lagi adalah qiyamul lail. Ya. Apa bedanya sholatul lail sama qiyamul lail? Sholatul lail itu sholat pakai tamadhuto. Mohon maaf ya. Sholat pakai tamadhuto. Kalau ada sesuatu pakai tamadhuto itu biasanya menunjukkan keutamaan. Berarti ada keutamaan pada waktu malam, yaitu melalui bentuknya sholat. Begitu kan? Itu sholatul lail. Nah, kemudian kalau qiyamul lail, kalau orang melaksanakannya di luar Ramadan, namanya qiyamul lail. Namanya apa? Atau yang kedua, orang melaksanakannya di luar Ramadan, tapi setelah bangun dari tidur, namanya tahajud. Paham? Karena ada orang yang sholat malam, sholatul lail, tapi dia tidak tidur dulu. Ada kan? Namanya qiyamul lail. Namanya apa? Qiyamul lail. Jumlahnya sama. Tapi ada yang tidur dulu. Namanya apa? Tahajud. Namanya tahajud. Diambil dari kata hajada, kemudian dari kata tahajudan. Itu teh adalah bangun setelah tertidur, bangun setelah bangkit, setelah istirahat, namanya tahajud. Begitu ya. Tapi di luar Ramadan. Diulang. Sholatul lail kalau dilakukannya adalah di luar Ramadan, tapi tidak tidur dulu, namanya apa tadi? Qiyamul lail. Kalau tidur dulu di luar Ramadan, namanya apa? Kalau di Ramadan, namanya apa? Jeung saha tarawih, Ibu? Menitari tarawih. Kan ini mau berbicara Al-Qur'an dan hadis. Dan tarawih mah teu aya sok tinggal siapa yang wa kuntu tarawih dan nanti ya saya jelaskan tarawih boleh tuh. Ya sudah naon. Bisi ngahulang, bisi nyelian urusan awas siapa dulu arah. Diulang. Kalau dia lakukan sholatul lailnya tadi, sholat malamnya, masuk di bulan Ramadan, namanya apa? Ini kita Baliwud ya. Kalau di luar Ramadan atau ya di luar Ramadan tapi tidak tidur, namanya apa? Di luar Ramadan tapi tidur, namanya apa? Tahajud. Sekarang di bulan Ramadan namanya apa? Hadis ini ada tuh tadi. Waktu itu Ramadan, man qoma Ramadan. Ini bahasa Nabi. Siapa yang qiyamul Ramadan? Dan qiyamul Ramadan itu adalah santai, tidak tergesa-gesa. 4 tenang lama. 4 orang mah tos di deheman imam. Si kan begitu kan? Bahaya ya. Nggak boleh, itu tenang aja. Maka karena santai disebutlah tarawih. Tarawih itu sholat di Ramadan, qiyamul Ramadan, tapi santai. Gitu. Iya mah 11 menit beres. 11 rakaat, 11 menit, 1 rakaat 1 menit. Aya begitu.
waladhdallin Allah sampai nggak boleh gitu ya. Fokus ya. Yuk lihat, mari kita dididik di Ramadan, karena ternyata ibu bapak semuanya ini sholat malam, baik nanti adalah istilahnya qiyamul lail, baik tahajud, baik taraweh atau qiyam Ramadan ya. Masya Allah, dasarnya ibu pak ingin mendapatkan kemuliaan di dunia. Ini mah di dunia saja pingin, belum lagi nanti di akhirat pingin kan? Jaga ya. Buka, yang bawa HP boleh, yang bawa Quran boleh. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 79, ayat 80 sampai ayat 81 boleh, tapi sampai 80 saja. Ada? Sudah lihat? Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat berapa tadi? 79. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat ke-80. Lihat bagaimana ibu, keutamaan keistimewaan ini tidak ada di yang lain ibu, tapi adanya adalah ketika orang menegakkan sholat-sholat malam dalam Ramadan. Jadi latihannya kita qiyamul Ramadan. Beres Ramadan, sok tahajud, sok qiyamul lail, begitu ya. Lihat kata Allah, sama semuanya. Wa minal laili. Kalimatnya wa minal lail. Tidak pakai tamar buto, ingat, ini bahasa. Kalau pakai tamar buto pasti itu ada keutamaan. Hitungnya seperti inna anzalnahu fi lailah. Pakai tamar buto pasti ada keutamaan malam itu. Makanya disebut malam kemuliaan. Tapi kalau berbicara lail itu waktu. Wa minal laili, dan dari sebagian waktu malam itu lail. Itu dari kata lailun, lala, lili. Ayo bapak lili, lela, ada lela, ibu lela ada. Nah, itu ibu malam-malam. Wa minal laili, dan di sebagian di antara malam. Nih lihat, masya Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka dia tahajjada. Tahajjud dari hajada itu bangkit setelah istirahat. Diulang, hajada itu bangkit setelah istirahat. Karena bangkitnya perlu usaha yang hebat, usaha yang serius, maka menggunakan kata huruf tahajjada. Karena ini juga harus serius lagi, menggunakan syiddah, menggunakan tasdid. Di dalam bahasa Arab itu kalau sudah menggunakan tasdid itu adalah ada tantangan yang berat, yang luar biasa. Mata kena ibu bapak hari tahajud kira-kira enteng gitu ay. Ya Allah, berat. Kadang sudah beker, sudah alarm sudah disiapkan, tapi ternyata dan alarmnya juga berlapis-lapis. Ada jam 2, setelah itu ada jam 3, jam 3.15, jam 3.30 adanya. Ternyata itu alarm berlapis-lapis segeningan dalam rangka untuk bangun tidur lagi. Jadi alarm ke-1 ke alarm kedua itu untuk tidur lagi. Nah, ini bahaya. Ibu bapak insya Allah ingin ibu tanpa alarm, minta ke Allah, ya Allah, abdi teh hoyong tahajud, ugahkeun ya Allah. Insya Allah ibu ugah nyalira tanpa alarm. Walaupun alarm sagede boboko, tapi kalau tidak ada komitmen dalam hatinya gugah moal. Makanya sekarang tarawih saja. Ya Allah, ini hari keberapa nih? Hari keempat, mau kelimanya. Aman, al-amin di sini masih full. Masih full, serius ya. Mudah-mudahan sampai 30 hari. Nanti sudah 2 minggu ujiannya. Tapi nggak apa-apa. Barangkali husnudon saja ibu dan bapak di rumah. Jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan. Lihat bagaimana keistimewaannya orang yang menjaga sholat malam, termasuk orang yang tahajud tadi, termasuk orang yang tarawih. Lihat, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pertama Allah akan berikan kepada orang yang menjaga malamnya tadi, termasuk qiyam Ramadan, maqama, kedudukan, posisi yang mahmudah dipuji.
dia mau jadi jabatan apapun, tapi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Walaupun harus dihinakan oleh temannya karena tidak mau korupsi. Orang tahajud tidak mungkin korupsi, Pak. Tidak mungkin. Dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Maka mau sering korupsi, mau sering melakukan perbuatan itu yang jauh dengan salat malam. Salat malam coba lihat. Maqam mahmuda Allah akan tinggikan yang pertama. Terus apalagi ibu bapak? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku kepada orang-orang yang di sekelilingku, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang saling menguatkan, tidak saling menghinakan. Salat malam, lihat, rasakan dampaknya itu. Makanya tarawih jangan dianggap sepele. Yang ketiga, wa akhlini mukhraja sidqi. Nah, ini juga termasuk di antara di antara orang-orang yang akan mendapatkan jalan keluar ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, dia akan diberikan kemudahan. Dan yang keempat, jadi yang pertama posisinya hebat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua apa tadi? Akan digolongkan, akan dimasukkan kepada orang-orang yang senantiasa mendapatkan, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang keempat, lihat kata Allah, waj'alli billadunka sultanan nasira. Orang tersebut akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ada yang menghina, ada yang mau menjatuhkan Allah. Itulah orang yang tahajud. Itulah orang yang menjaga salat malam. Itulah orang yang menjaga qiyamul Ramadan. Makanya qiyamul Ramadan anggap sebagai latihan kita. Beres nanti Ramadan, yuk teruskan, lanjutkan. Kalau kita tidak mampu, tidur dulu karena berat. Namanya apa tadi? Qiyamul Lail. Kalau kita mampu, tidur dulu, kemudian bangun, kemudian salat malam. Namanya apa tadi? Nanti lanjutkan. Ini baru takwa. Dan akan terasa nikmatnya luar biasa. Masya Allah, nikmat. Malam jempling-jempling, jangkrik, kalau pada hujan kieunya, ya Allah, nikmat apa? Interaksi dengan Allah ternyata barabai, nangis teh, keluar, karena dosa, dekat. Orang yang sudah dekat dengan Allah, dan itu nanti ketika waktu fajar, palwal fajri, demi fajar. Fajar itu adalah pancaran, bukan waktu fajar ya. Fajar itu pancaran, pancaran kebaikan namanya al-fajar, wal fajri. Pancaran keburukan namanya fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alat yang memancarnya namanya infijar. Tuh, ada itu dalam bahasa Arab. Jadi nanti itu kalau ibu menjaga sholat malamnya, apalagi sudah waktu subuh, wal fajri, pancar pancaran kebaikan itu. Tenang walaupun banyak masalah. Tenang, siap menghadapi walaupun banyak problem. Nah, ayo Ramadan jadikan latihan lebih dekat tarawih. Ibu bapak jangan ditinggalkan ya. Kalaupun misalnya tidak berjamaah, silakan di rumah, jangan ditinggalkan. Malam-malam bangun. Yuk lanjut yang kedua. Apalagi supaya kita meraih ketakwaan. Perbanyak sekarang interaksi dengan Al-Quran. Sampai Nabi mah ibu punten setiap saat dikontrol ke malaikat Jibril teh nuju interaksi sareng naon? Sareng Al-Quran. Payudah disuhul Quran. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang dia itu tidak ada kedermawanan kecuali di Ramadan. Apa? Dia interaksi dengan Al-Quran. Setiap dikontrol teh pagi-pagi sareng Al-Quran, duha sareng Al-Quran, siang menuju interaksi sareng Al-Quran ngawas. Sore apalagi menjelang buka, malam juga, kemudian setelah itu istirahat. Begitu Nabi sehari-hari. Makanya dikontrol ke ya Allah, hebat Nabi itu. Dilaporkan, cik hari orang itu tuh, insya Allah banyak begitu. Benten sakedi kurangnya, enjing naon, enjing hari tadi Ramadan naon itu. Terus alhamdulillah. Pas waktu duha, bobo, bobonya. Pas beres duhur, full lah. Nah boleran boleh. Pas menjelang asar, bobo dari mata dikontrol ku malaikat ya Allah, si bulan mah hees jeung hees. Bobo jeung bobo ya Allah. Terusnya, ayo interaksi Al-Quran bukan hanya sekedar baca tilawah saja, bukan. Yudaris itu madrasah ya,
itu adalah dirosah, madaras, tahu madaras? Nah, bisa ngaos, bisa hafalan Quran, bisa tafsirnya, bisa bahasanya. Yuk lihat sekarang sejarah dalam perspektif Al-Quran. Sok silakan. Siap ya ibu bapak? Punya target sekarang hafal 30 juz 30. Nah, ulangnya tadi siap, terus siap. Soklah juz ke-30 dari An-Naba amma yatasaalun sampai ujungnya naon tadi teh Bu? Ila innas min syarril waswasil alladzi minal jinnati. Itu saja An-Naba sampai ujungnya An-Nas ya. Juz 30, top 30 juz. Ya, insyaallah. Yang kedua saya Ustaz, aku. Ya, interaksi, ayo tingkatkan. Mulai dari sekarang. Ayo nama mudah, hanya ieu mah teras we, menu-menu tuang menghubung dibacakan. Cik atuh interaksi Quran sekarang mah banyak yang podcast, banyak sekali ya. Bismillah ya, agar kita meraih ketakwaan. Terakhir. Ayo ibu bapak, tadi untuk pribadi. Ternyata di Ramadan Masya Allah, kita belajar melatih. Paling tidak berbagi. Contoh, ibu-ibu mah yang paling rajin, walaupun suplainya diisi bapak. Sekarang di sini ada program tajil, Sareko? Ada ya? Tajil sudah suka ditempelkan kan? Nah, dan ibu ternyata berlomba-lomba, kan begitu kan? Sampai ada yang kelewat tidak dicantumkan namanya, punungwang. Omongan, astagfirullahaladzim. Punungwang. Ini kacida abdi teh teu dicantumkeun abdi ge hoyong gaduh kasolehan leres kan? Cantumkeun atuh wios bala-bala oge korma ngan 3 siki. Wios kan begitu kan? Itu semangat kita berbagi luar biasa. Di Ramadan itu luar biasa. Beres Ramadan, aya deui nu kikituan teu? Ya. Padahal ada Senin Kemis, ada Syawal kan begitu ya. Ayo ibu bapak berbagi supaya ternyata berbagi itu bukan untuk diri kita, untuk yang lain tuh berbagi tajil. Hari ini ada tajil, insyaallah dibagi kita bermanfaat dari ibu bapak. Dan lihat kata Nabi, siapa yang membagi iftar, berbagi untuk buka kepada orang yang sahur, kana lahu mislu ajri ghairu alla yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang berbagi iftar kepada orang yang sahur, maka dia tidak akan dikurangi pahalanya sama seperti orang yang sahur. Masya Allah. Siap ya? Sok berbagi sama anak yatim, fakir miskin, kerabat dekat, keluarga kita yang mesti dibagi-bagi. Ramadan momentumnya. Dan ini semua melatih untuk menuju ketakwaan. Beres Ramadan, lanjutkan tahajudnya nanti. Beres Ramadan, lanjutkan interaksi dengan Qurannya. Beres Ramadan, lanjutkan kepedulian sosialnya, sedekah. Semoga ibu bapak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya. Dan terutama nih taraweh, ayo semangat. Sekarang malam kelima ya, malam kelima. Kade ulah dipilih imam. Pilih imam saha? Ustaz eta, siapa aja sih eta. Sampai ini ada kejadian. Makanya punten jadwal taraweh, imam taraweh jangan ditempel ke di payung itu. Kayak di foto ini mah. Foto cetret. Kirim ke tah nomor 2, nomor 5, nomor 7. Paranjang dulu si Pak Haji. Sharekeun ka guru. Padahal tepira bacaannya kan begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul dina mana astagfirullah. Sahaja imamna awas ya. Tapi lamun aya nu imaman Bismillahirrahmanirrahim. Nabu inna can tamat pada anak imam teh inna patahna surah al-fat kamayang-mayang ya mah inna a'tayna kautsar meniru saya sadepun kunaon pondok berat itu. Ibu punten, imam itu sekarang para imam tarawih itu sedang mengalami tekanan. Makanya jadi imam tensinya kena dicek karena tegang, deg-degan, sering diteror usaha. Jadi teroris teh saha? Iya. Nu kudu ditewak ku Densus teh saha? Iya.
Sudahlah, ibu bapak walaupun imam harus melihat makmum ya. Sekali lagi imam tetap mengontrol makmum. Jangan sombong dengan bacaannya, lihat makmum. Kata-kata Nabi, bisa jadi ada yang maribun yang sakit, ada yang kibar, yang pendek, yang tua, ada yang dalam hajat, yang banyak keperluan. Maka tentu kata Nabi, bacalah ya sekemampu untuk imam, ya, yang pendek-pendek. Begitu, ada dalilnya. Tapi dalilnya itu yang pendek menurut Nabi dengan pendek menurut kita beda. Aisyah Nabi Muhammad ikro, bacalah oleh kamu Mu'ad, ada temuan ya, bacalah oleh kamu Mu'ad satu, hal ataka hadisul ghasiyah, dua, sabihis marobikal a'la, tiga, wal fajri walayalin asar. Itu yang pendek menurut Nabi. Nah, kalau kita mah beda, ya, gerikul kita ya. Baik ya, yuk semangat, tarawihnya jaga, interaksi bulannya jaga, dan tentunya siap berbagi. Jangan pernah kita pedit ya, karena itu harta dari Allah. Allah akan limpah. Demikian, semoga Allah mudahkan semuanya dan mudah-mudahan kita meraih derajat takwa. Allah yaqulu bi aidina ila ma fi khairu muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.